Halo semua Arsnesia dimanapun Anda berada, kita kali ini ada di acara Ngobras, ngobrol bareng kampus Ars. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ada dua sosok yang sudah datang ke studio kita untuk ngobrol-ngobrol tentang spesialisasi mereka dalam bidang digital, kalau bisa saya bilang ya. Betul? Ya, betul. Ya, Betul digital. betul. Oke. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang mungkin saya bilang nggak semua orang bisa ketemu, apalagi punya momen untuk ngobrol-ngobrol sedekat ini. Nah, karena kalau misalkan kita lihat dari background atau dari latar belakang atau dari spesialisasi keahlian yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu di sini luar biasa. Nah, ini nggak sembarangan orang dapat, butuh waktu yang saya bilang cukup panjang untuk mempelajarinya, apalagi sampai dapat predikat master nih. Ini keren banget nih. Oke, jadi teman-teman Arsnesia dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, terus pantengin channel ini, tonton sampai akhir, jangan sampai putus di tengah-tengah karena biar kalian dapat informasi yang luar biasa dari awal sampai akhir, biar nggak ada salah-salah atau mungkin informasi yang tanggung gitu ya. Jadi biar kalian belajar dari awal sampai akhir selesai dan bakal paham dengan apa yang akan disampaikan di sini. Nah, sebelum itu, saya akan sedikit membacakan profil dulu, Pak. Oke, silakan. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Benggris Pasaribu MM. Nah, beliau ini adalah UX Master Certified, tersertifikasi Master. Oke, nah belum Pak, sebentar, saya bacain dulu. Ada sedikit background yang ingin saya bacakan di sini. Sejak tahun 2015 sampai sekarang itu bekerja di bidang UX, betul. Oke, dan beliau ini orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar master dari NNG. NNG itu apa, Pak? Nielsen Norman Group. Dia itu institusi riset dan desain UX dari USA ya. Dari USA. Silicon Valley. Oke, berarti tersertifikasi internasional. Ini luar biasa. Berarti nggak sembarangan nih semua narasumber kita kali ini. Dan ada pengalaman apa? Mungkin saya langsung tanya ke Pak Benggris deh. Nah, untuk Bapak sendiri sepertinya banyak nih yang sebetulnya pengen diceritain. Boleh deh Pak, kira-kira seperti apa sih? Nah, untuk latar belakang Bapak sendiri sebagai UX Master ini. Oke, khusus di UX Master aja ya. Pertama-tama sebenarnya kenapa saya terjun ke UX Master? Sebelum tahu UX sering ikut di forum-forum global ya. Di forum global. Jadi pembicara di beberapa forum, bahkan ikut di forum PBB waktu itu. PBB ya. juga. Iya, PBB. Itu bikin standarisasi. Nah, baru speaker di beberapa forum, termasuk di Temforum, pernah di Nice, Perancis, di Singapura, pernah juga network management di Australia, di Sydney, bahkan pernah Cloudworld Forum di London juga. Di London juga. Nah, dari sana kita jadi tahu tren-tren ke depan, termasuk tentang UX ya. Saya juga ngambil tesis waktu S2 tentang customer experience juga. Jadi makin paham ini bakal jadi tren ke depan gitu ya. Nah, kita difasilitasi kebetulan di Telkom dulu waktu kerja. Itu untuk ikut sertifikasi. Itu memang pengalaman cukup panjang ya, dan ikut di sertifikasi sempat di Australia, di Sydney sama di Melbourne. Terus di Copenhagen, di Barcelona, baru di Singapura beberapa kali. Jadi ini kita ikuti untuk memang mengejar supaya bisa master ya. Dan kita yang menginisiat di Telkom ya untuk UX. Bahkan sebelum Unicon yang sekarang tahu UX, kita udah implement di Telkom waktu itu. Nah, tahun lalu saya pensiun ya. Setelah pensiun fokus di sini karena waktu aktif pun udah mulai orang nanya gimana sih bisa kalau dibantu gitu ya dari eksternal gitu. Tapi waktu itu masih banyak hambatan, termasuk dari institusi pendidikan juga. Di forum-forum juga kayak di Perhimpunan Ergonomi Nasional itu nanya juga gimana sih isu UX. Jadi kita ikut di forum dan kita lihat ada peluang gitu ya. Saya bekerja sama Bu Hani waktu itu di Telkom dan muncul ide ini. Gimana supaya kita lebih fun aja sih bekerjanya gitu ya. Walaupun saya setelah pensiun, saya bilang ini kayaknya ada prospeknya, dan kebetulan kita sama-sama master MM ya. Jadi punya perspektif tentang bagaimana sih meran bisnis. Dan beliau perannya sangat strategik ya. Jadi dia bilang
ini produknya masuk dalam konteks ke depan gitu ya. Produk yang masuk konteks ke depan seperti apa? Dia bilang bahwa ini marketnya masih sangat terbuka karena orang belum tahu banyak, dan ini ilmunya sangat spesifik dan belum banyak orang yang tahu juga gitu ya. Oh iya betul. Jadi kita punya bargaining posisi yang tinggi di market ya, karena kita punya kapabilitas yang nggak semua orang tahu dan marketnya sangat luas. Luar biasa. Bahkan dari Nielsen Norman Group di sana brand UX itu dari situ. Bahkan istilah UX pertama sekali dikeluarkan oleh Don Dorman itu principal atau founder dari NNG-nya. Iya, sebentar Pak, mungkin barangkali orang mungkin nggak tahu nih NNG itu sebetulnya apa sih? Apakah itu sebuah badan yang memang dia spesialisasi untuk UX sendiri atau misalkan hanya sekedar badan sertifikasi saja? Oh oke. Jadi dia tahun 1918 ya mulai 1908 ya mulai untuk melakukan aktivitas riset ini ya. Mereka itu semacam badan awalnya sih melakukan aktivitas riset dan konsultasi UX. Jadi kalau brand statementnya itu dia UX riset dan UX consultant ya untuk desain. Dan seperti prinsipalnya ada Don Dorman, Jacob Nielsen, ada Brooke Tokgini, itu tokoh-tokoh UX tokoh-tokoh ya, UX bahkan di dunia, di dunia ya. Jadi kalau dibilang referensi UX nomor 1 itu dari Nielsen Norman Group. Emang udah senior banget tuh. Jadi hasil risetnya juga banyak, bukunya juga banyak gitu ya, dan aktif di global. Jadi mereka kalau bikin sertifikasi keliling dunia itu, keliling dunia. Jadi kalau kita mau cepat ya ngikutin mereka pergi kemana kita ikut. Jadi saya sama Bu Hani selain ikut forum kita selalu belajar update terus karena kita selalu dikirim terus materi yang terupdate. Karena risetnya selalu berkembang nih tren-trennya, jadi kita ikut di sana. Sebentar Pak, jangan dulu dilanjut. Nah karena ini bakal banyak banget nih kayaknya yang dibahas, bakal seru banget. Nah saya pindah dulu ke Ibu Hani. Nah sebentar, Ibu Hani dengan latar belakang yang mungkin awalnya dari teknik industri. Iya, teknik industri. Apakah di teknik industri mempelajari tentang UX juga atau misalkan memang terjebakkah? Apakah terjebak dengan tiba-tiba saya profesinya mau jadi spesialisasi UX deh atau gimana nih ceritanya? Jadi awalnya diajarin metode riset heuristic evaluation, kemudian usability testing. Nah di situ saya awalnya belum terlalu ngeh kaitannya sama teknik industri ini ya. Nah sampai akhirnya suatu waktu Pak Bengkris ngabarin saya kita diundang ke forum Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Dan saya jadi ngeh ergonomi itu salah satu mata kuliah di teknik industri terkait dengan perancangan produk, di mana produk yang dirancang itu harus sesuai dengan tubuh manusia, jadi nyaman digunakan. Oh ternyata selama ini saya udah belajar UX ternyata. Udah belajar UX. Cuma itu terminologinya aja yang berbeda. Tentang kenyamanan gitu ya Pak ya. Saya pikir wah kayaknya ada jalan gitu saya di UX gitu. Nah akhirnya pas saya udah lalui 4 tahun itu saya kayak ketemu gitu passion saya gitu. Ternyata asik banget kalau misalnya kita bisa evaluasi produk ya. Yang paling aku rasain sih kayak kita kan produk pasti beda-beda. Jadi otomatis kita selalu ketemu hal yang baru gitu. Jadi kayak selalu belajar setiap waktu. Dan kayak Pak Bengkris bilang kita selalu ada update knowledge ya dari NNG. Jadi selalu ada tren terbaru apa nih, kita baca lagi, update gitu. Mungkin itu sampai saya rasa udah 4 tahun. Terus Pak Bengkris ngajakin gimana nih kalau kita fokus. Ya jadi kita bikin sendirilah, kita ada tim kecil, terus kita coba running usaha kita gitu. Akhirnya di situ oke lah gitu. Saya pikir nggak ada salahnya. Berarti akhirnya cocok juga ketemu passionnya. Cocok ya, suka juga dan kan. ketemu sama Pak Bengkris dan luar biasa. Mungkin akhirnya Pak Bengkris ini luar biasa UX masa pertama di Indonesia. Di Indonesia. Kan? Nah ini nanti kita bakal kupas tuntas tentang master UX ini. Jadi itu dulu sebentar. Nah buat teman-teman jangan lupa jangan kemana-mana. Nanti kita bakal lanjut. Sebelum itu kita lihat pariwara yang berikut ini. Boy, get lu back Agetin sambil masuk lagi nih Kenapa lu ngelamun kenapa? Puyeng gua. Kenapa puyengnya? Gua mau kuliah.
Udah dari mana kemarin corona? Goyang gua usaha gua, aduh. Goyang. Lu udah gak usah khawatir, lu kasih tau lu ya. Nih. Ini kepercayaan lu. Nih gua Lu dari mana gue? lu bacot mulu, lihat nih. Apaan nih? Ini salah satu kampus yang punya program peduli COVID-19. Pasti. Iya, siapa lagi? Maksudnya gimana nih? Dia tuh pas pendaftaran harganya cuma 1.560.000. Kagak ada duit lagi. Udah kagak ada lagi, cuma itu doang. Masih gitu doang. Iya. Mantap gua. Lu mau kemana, woi? Nah, dia kan mau kemana? Jalan lagi. Belum beres gua. Oke, Arsnes, jadi dimanapun Anda berada, kita sudah kembali lagi masih bersama pembicara kita Bapak Bengris dan Ibu Hani di segmen 2. Nah, kali ini kita akan langsung membicarakan tentang apakah UX ini dan apakah fungsinya. Lalu apa sih perannya mungkin di masyarakat atau mungkin di industri. Dan bagaimana prosesnya. Nah, kita bakal langsung cerita nih. Nah, langsung mungkin ke Pak Bengris dulu ya. Untuk okay. Ya, mangga ke Bapak dulu, ke Pak Bengris. Sebetulnya UX ini apa dan apa sih fungsinya? Nah. Oke, baik. Secara terminologi sebenarnya UX itu user experience, apa yang dirasakan ya. Oke. Dirasakannya melalui apa gitu ya. Dirasakan melalui penglihatan, ya. Perasaan sekarang udah bisa didengar. Didengar, oke. Nah, dipikirkan. Dipikirkan, oke. Iya. Kalau tadi kita bahas tentang ergonomi itu kan secara fisik ya. Secara fisik, oke. Ya, experience secara fisik, bagaimana kita duduk supaya nyaman gitu ya, ada apa kasurnya supaya empuk gitu ya. Betul. Sekarang UX itu lebih ke apa? Tidak sekedar sentuhan dengarin melihat, tapi secara psikologi. Secara psikologi juga. Ya. Okay. Artinya kalau kita lihat di aplikasi sekarang kan orang apalagi zaman Covid ini ya. Betul. Orang hidupnya banyak di digital. Digital, ya, betul. Anak-anak sekolah di digital, semuanya gitu serba ya, online gitu koordinasi ya. Bahkan arisan betul. reuni itu pakai video conference semua, digital semua. Nah, waktu orang pakai aplikasi atau perangkat digital ya secara khusus ya, walaupun ke semua aspek bisa sebenarnya secara khusus, mudah nggak orang makainya, ya mudah pakai fungsinya dan apa yang diinginkan ada nggak di dalamnya, gitu ya. Gitu. Jadi UX berperan untuk merancang ya, merancang bagaimana supaya aplikasi itu mudah digunakan dan benar-benar fokus kepada apa yang diinginkan. Fokus untuk apa yang diinginkan. Berarti intinya adalah untuk memudahkan pengguna. Tapi selain memudahkan pengguna akan sering pakai sehingga bisnis dari pemilik aplikasi atau produk itu makin meningkat. Jadi UX perannya untuk menyeimbangkan kepentingan user dan bisnis. Dan bisnis menyeimbangkan. Tidak hanya user melupakan bisnis, tapi bisnisnya juga. Jadi dua-duanya dapat. Jadi secara basic gitu ya, secara umum melihatnya bahwa gimana caranya orang biar bisa kembali lagi atau bisa terus langganan dengan salah satu aplikasi mungkin kalau aplikasi. Oke, seperti itu. Nah, untuk Ibu sendiri sepertinya. Nah, kira-kira UX ini sebetulnya kalau misalnya tadi secara fungsi gitu ya. Nah, sekarang siapakah orang yang menggunakan UX ini atau misalkan harus apakah peran industri kah atau perusahaan atau siapa nih kira-kira yang membutuhkan UX ini? Pertama sih sebelum lebih jauh, saya pengen cerita dikit. Kadang orang suka ketukar apa sih bedanya UI sama UX. Oh iya, UI dan UX. Karena itu kan bersebelahan gitu ya. UI, UX apa bedanya gitu. Oke, sebenarnya sih perbedaannya itu kalau UI kan user interface ya. Jadi itu tuh graphical. Jadi tampilan yang kita lihat pertama itu adalah UI. Secara visualnya. Secara visual. Istilahnya warna yang digunakan, kemudian tampilan menu, kemudian layout betul. Nah, itu adalah UI gitu ya. Nah, kemudian ketika UI itu mengundang kita untuk berinteraksi sehingga kita mengklik sesuatu, kita menggeser sesuatu, nah jadi muncul experience-nya atau UX-nya istilahnya gitu. Jadi memang ini saling terkait gitu ya antara UI dan juga UX. Makanya sekarang ada istilahnya UI designer, UX designer gitu ya, dari situ. Nah, kemudian sekarang kalau tadi pertanyaan dari Mas, siapa sih yang menggunakan UX? Siapa sih yang membutuhkan UX ini ya? Nah, sebenarnya tadi Pak Bengris sudah singgung di era digital ya. Sekarang orang banyak pakai aplikasi gitu, gadget lah ya, aplikasi atau website. Nah, di situ pasti akan ada misalnya desain.
Jadi pertama pasti bersinggungan dengan desainer, kemudian juga developer. Ya, jadi mungkin banyak yang pakai di sektor itu ya, IT. Ya, IT, desain. Walaupun sekarang juga mulai desain produk juga bersinggungan dengan UX. Jadi nggak hanya digital. Tidak hanya digital. Ya betul. Bahkan kita pernah design thinking untuk produk kuaci bungkus. Iya, produk kuaci. Oh, bungkusnya? Bungkusnya. Desain kemasannya juga ada. Iya, jadi produknya tuh udah ada tuh, produk existingnya udah ada. Tapi kita observasi orang tuh kesulitan pakai produknya itu. Sehingga kesulitan di bagian kesulitannya itu adalah makanannya itu kuacinya itu suka nggak habis. Otomatis orang aduh gimana tutupnya ya, karena nggak ada karet, nggak ada segala macam. Pas makan buang di mana ya gitu, di tisu tumpah berserakan lah. Ini masalah nih orang pakai bungkus itu kan. Kemudian kita design thinking dan menarik ini design thinkingnya sama anak SMK. Ya. Kenapa? Nah jadi memang UX specialty ini kita pernah punya program untuk memperkenalkan UX ke SMK. Kalau tahu itu RUS di Kudus. SMK RUS di Kudus. RUS di Kudus. Kenapa nih ngambil SMK tersebut? Jadi kebetulan di RUS itu ada beberapa jurusan. Salah satunya itu adalah graphical design ya. Jadi ada animasi, kemudian ada DKV dan IT ya. Nah, untuk yang graphical design ini kebetulan itu di founding oleh Jarum Foundation. Dan kebetulan kami berhubungan baik lah, saya kenal waktu itu ada background dari beasiswa Jarum saya waktu kuliah. Jadi pas sekarang saya udah fokus di UX terus saya dikontak, tolong dong ajarin untuk jurusan desain grafika terkait dengan UX. Akhirnya kita kesana terus kita ajarin mulai dari design thinking, kemudian UX principle dan juga teknik seperti heuristic evaluation dan usability testing. Dan surprise-nya ini anak SMK ini baik sekali menangkapnya. Jadi ada respon baik juga dari mereka dong. Terus balik lagi ke cerita kuaci nih ya. Jadi udah kita design thinking, keluar nih kan ide-idenya. Ada yang pakai perepet gitu ya, ditutup. Zipper. Perepet Sunda pisan. Biar bisa buka tutup. Iya, bisa buka tutup. Ada ide tuh dikasih saku buat plastik. Jadi udah kita makan ada plastiknya. Untuk kulit. Iya, buat buang kulitnya. Ada juga kita kasih saku. Jadi idenya tuh macam-macam banget. Berarti sakunya harus gede banget dong, karena kan kuaci satu. Jadi 2 keping ya. Jadi keping atau 3 gitu, lebih banyak gitu ya. Ngembangnya jadi lebih banyak. Idenya tuh macam-macam banget, sampai ada bungkus yang bisa dicuci lah gitu ya, sampai ada yang bentuknya tumbler lah gitu ya. Ide-ide dari teman-teman anak-anak SMK dari anak SMK itu ya. Luar biasa. Sampai ada ide, kan desain thinking memang kita harus out of the box ya. Betul. Sampai ada ide, Bu, saya mau kasih hamster di dalamnya. Jadi langsung dimakan biji kuaci. Terus ada hamster, dibuang juga sama hamsternya. Akhirnya dari situ udah jadi prototipenya kan. Nah itu harus kita ujikan ke pengguna kan. Jadi kita UT, usability testing. Jadi kita pindahin kuacinya, terus kita bikin prototipenya, kasih, terus oh iya nih enak nih, jadi bagus. Kadang ada yang bilang kecil banget sih ini sakunya, mana cukup. Akhirnya kita dapat kayak masukan kan untuk desain ya. Jadi ya itu ternyata nggak harus produk digital gitu ya. Nggak harus produk digital. Betul, bisa bahkan diaplikasikan ke berbagai macam produk juga. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang siapa sih yang membutuhkan, sebetulnya dari berbagai macam bidang pun membutuhkan ini. Karena harus ada tesnya dulu dong, bagaimana sebuah produk sebelum dipasarkan seperti itu ya. Oke, luar biasa. Sejauh kita mau bikin produk, mulai dari nggak ada udah di launching, itu butuh ilmu UX butuh ilmu UX. Karena yang mengkonsumsi kan manusia. Bahkan betul. Tren ke depan ya, ada tren di industri 4.0. Iya betul. Itu makin banyak nanti aktivitas manusia itu tergantikan oleh robot. Betul. Itu pun kapabilitas desain itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Misalnya robot ya, nggak perlu kita ambil remote control untuk manggil robot. Betul. Kita harus rancang robot itu seperti manusia. Jadi misalnya manggil robot, kita kasih nama aja dia, misalnya si Badu. Badu sini gitu. Jadi dia harus tahu dia dipanggil gitu ya. Dia harus ada responnya juga. Harus respon. Atau kita mau ngomong rahasia gitu, kasih kode-kode apa, misalnya kedipin pakai mata gini, langsung pergi dia misalnya lagi ada tamu misalnya. Jadi dia harus seperti manusia. Bagaimana merancang robot ke depan supaya paham komunikasi manusia, kita harus punya kapabilitas mendesain juga. Berarti kita bilang ada kaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya dong.
Ya. Berarti mungkin saya bilang tidak hanya UX-nya aja, berarti ada ilmu-ilmu lain untuk mendukung bagaimana agar UX ini bisa berhasil. Ya, contohnya tadi seperti pertanyaan tadi, prosesnya seperti apa ya. Kalau tadi Bu Hani udah jelasin siapa yang membutuhkan, yang punya produk ya, mau digital mau apa, ada desainer, ada developer di sana ya. Ada di ilmu UX itu ada namanya cornerstone, ada 4 bidang disiplin yang harus kita tahu ya. Pertama itu ilmu psikologi. Iya, karena dengan ilmu psikologi kita bisa memahami perilaku manusia. Contoh yang sederhana, manusia itu sulit mengingat, ya mengingat apapun pasti sulit itu. Tapi kita bisa siasati supaya dia bisa ingat. Kita tunjukkan aja, pilih A atau B. Kalau kita suruh bertanya, kita tanya dia, pasti dia ibu kota Argentina, pasti orang nggak tahu mungkin ya. Tapi kalau kita provide nama kotanya mungkin mungkin kayaknya ingat deh. Kayak ingat dikit-dikit bisa nebak deh. Iya bisa nebak ya, itu lebih mudah ya. Betul, itu ilmu psikologi ya. Yang kedua ada computer science. Computer science karena apa? Perkembangan teknologi selalu membantu dunia desain. Iya betul. Contoh sederhana misalnya handphone. Kalau dulu harus kita munculkan keyboard kan, untuk mau ngetik apapun keyboard. Sekarang sentuh aja, udah virtual keyboard. Betul. Bahkan anak-anak mau main game nggak perlu tahu itu keyboard ya, langsung sentuh-sentuh lihat gambarnya ya. Betul. Itu namanya computer science. Terus yang berikutnya ilmu sosiologi ya. Sosiologi kenapa? Karena beda culture-nya, beda responnya terhadap desain ya. Ini Ibu Hani kebetulan dia meriset tentang e-commerce ya, global. Ya ada perilaku culture tertentu. Nah, secara umum misalnya dunia ini lebih suka yang minimalis desain. Desain. Ya, satu halaman udah nggak usah terlalu banyak. Lebih sederhana, lebih simpel, mungkin lebih mudah lebih mudah digunakan. Lebih mudah digunakan. Iya. Tapi kalau Cina, Jepang suka yang ramai. Oh iya betul. Iya, suka yang ramai. Websitenya harus ramai. Kadang saya nonton variety show-nya aja kadang ada gambar apa, ada warna apa, ada tulisan apa gitu. Memang seperti itu. Apakah menyesuaikan dengan culture-nya? Culture ya, seperti itu ya. Baru di e-commerce saja tentang kesabaran orang menunggu proses loading itu berbeda-beda. Ya, yang paling sabar itu di orang Inggris tuh. Orang Inggris paling sabar. Sabar masih menunggu untuk nunggu loading. Loadingnya. Tapi bukankah loading itu ditentukan sama koneksi juga? Iya. Tapi respon setiap culture orang berbeda-beda. Gitu. Kalau dari Inggris masih agak sabar. Kalau Amerika ngedumel dia, udah mulai protes dia. Berarti lama dikit udah mulai kesal gitu. Kesal dia, protes dia ya. Kalau dari Hong Kong dia ngeloading langsung pergi website lain. Ada seperti itu ya. Tab baru ya. Buka tab baru. Itu tab baru. Bahaya kehilangan opportunity kita bisa langsung terlupakan kita. Mereka datang ke sini kayaknya bahaya ya. Ya. Di Indonesia perlu kita tantangan ya. Ini kita di kampus ya, mudah-mudahan ke depan ARS ini punya ahli-ahli UX ya, Bu Hani ya. Jadi melakukan riset misalnya dari Sumatera seperti apa sih, dari Timur seperti apa, dari Jawa gimana. Supaya kita benar-benar semakin masuk ya, mudah dipahami ya. Baru yang berikutnya human factor ya. Ilmu human factor. Ada ilmunya. Kita harus tahu keterbatasan manusia ya. Manusia itu banyak keterbatasannya ya. Misalnya kalau melihat sebuah objek, dia selalu fokus ke satu hal gitu ya. Nggak bisa multitask dia. Jadi kalau misalnya ada informasi yang terlalu ramai di sebuah desain, dia bingung memilih. Jadi semakin sedikit opsinya, dia semakin mudah mengambil keputusan. Jadi more option, opportunity untuk dilakukan aksi makin sedikit. Ya. Jadi 4 ilmu itu ya. Nah, ilmu ini harus diharmonisasi untuk membuat desain. Nah, prosesnya pun ada tahapan prosesnya. Di tahapan prosesnya itu kita harus mengenali penggunanya, target user. Ada istilah persona di sana. Jadi merumuskan perilaku. Ada 5 sebenarnya. Ini tapi secara umum aja kita harus tahu motivation, goals, needs, painful ya, masalah dia sama karakteristik dia. Behavior dia. Jadi itu 5 hal ini yang memotivasi orang melakukan sesuatu. Jadi kalau kita tahu itu, kita akan bisa memprovide apa sih yang dibutuhkan. Gitu. Berarti benar-benar mencakup banyak banget keilmuan dong ya. Berarti benar-benar bagaimana caranya membuat sebuah keputusan mungkin saya bilang yang benar-benar
meliputi dari semua keilmuan tersebut, semua aspek. Berarti luar biasa dong. Ini bakal seru. Sebentar. Nah, nanti sebelum itu saya bakal nanya ke Bu Hani. Tadi saya dengar katanya Ibu ada project juga nih tentang riset e-commerce ya, betul? Iya. Di Indonesia. Waktu itu saya tugas S2 ya. S2. Skripsi, tesis. Skripsi Udah lama ya skripsi ya. Oke, jadi pas ada riset itu saya ngambil e-commerce. Kemudian saya ambil terkait dengan UX-nya. Jadi saya ambil dari 5 atribut ya, 5 atribut usability. Jadi model learnability, efisiensi, terus memorability, error satisfaction terakhir ya. Jadi saya ambil salah satu e-commerce milik BUMN di Indonesia. Kemudian saya lakukan riset terhadap 5 atribut itu. Gitu. Dan selama saya ngerjain tesis itu banyak atribut dari NNG tuh dokumen-dokumen e-commerce yang bisa membantu saya dalam mengerjakan tesis itu. Itu untuk tesis juga berarti di Indonesia dong? Di Indonesia. Nah, untuk responnya sendiri gimana? Untuk responnya sendiri sih beragam kan ya sekarang e-commerce. Jadi memang kompetisinya tuh ketat gitu bisa dibilang ya. Karena e-commerce kan banyak banget ya di Indonesia. Luar biasa. Jadi dari hasil riset saya sih memang e-commerce yang saya kaji ini termasuk kurang dibandingkan kompetitornya. Jadi outputnya dari tesis saya sendiri itu saya bisa provide beberapa perbaikan. Kemudian saya plot juga apa kelemahan dibandingkan dengan kompetitornya. Ada benchmarkingnya ya. Ya betul, ada benchmarkingnya gitu sih ya. Tapi sebelum itu juga kita sempat ya ngelakuin riset holistic evaluation ya Pak dengan e-commerce global. Jadi membandingkan internal kita lokal dengan global. Ya, sempat juga. Ada perbedaan yang mungkin signifikan atau misalkan ada kekhasan tertentu? Apakah e-commerce yang di luar seperti apa atau di Indonesia mungkin seperti apa? Iya. Biasanya di sisi paymentnya ya, sisi payment. Misalnya contohnya orang masukin credit card, biasanya langsung tahu itu ini Mastercard kah atau jenis apa dari nomor sendiri. Iya, itu. Jadi mereka emang udah sangat lebih leading ya daripada yang lokal. Misalnya walaupun sekarang ini udah mulai ya, waktu kita riset dulu itu misalnya orang mau masuk ke e-commerce nggak perlu register, bisa beli. Itu udah jadi tren sebenarnya itu. Terus sisi ongkos kirim ya. Ongkos kirim itu di e-commerce sebenarnya painful bagi user itu, karena prinsip user itu dia nggak mau ngeluarin uangnya untuk ongkos kirim. Istilah sederhananya kalau misalnya dibilang harga barang 300.000, harga barang 300.000 free ongkir dia mau. Tapi kalau dibilang harga barang 250.000 ongkir 50.000 nggak mau. Padahal harganya sama. Sama aja kan. Iya. Yang penting kalau kita mendesain sebuah e-commerce jangan pakai ongkir, mendingan harga, karena dia pikirin saya nggak mau bayar untuk ongkir lah. Padahal dialihkan ke harga yang lain. Itu tips itu sebenarnya. Kadang-kadang desainer mungkin nggak tahu itu ya, tapi UX specialty tahu itu. Berarti salah satu strategi lah seperti itu. Desain e-commerce itu ada 890 guideline ya, kita bisa provide. Waduh, luar biasa. Kembali lagi ke Pak Bengris nih. Pak, yang mendasar deh gitu. Kalau misalkan orang mau belajar tentang UX ini, apakah kalau misalkan tadi kan disebutkan bahwa kita harus menguasai beberapa ilmu ini nih. Orang mungkin kalau misalkan kita bilang atau misalkan kita ngobrolin teman-teman yang di jurusannya aja ya, di informatika, kadang di sistem informasi. Kamu pengen belajar UX atau misalkan pengen belajar jadi master UX, harus menguasai ini nih. Kayaknya kan orang-orang sekarang udah kok banyak banget sih yang dipelajari. Nah, kira-kira sebagai basicnya apa sih Pak yang harus diperlukan gitu? Nah, kalau UX specialty karena gini, walaupun kita belajar dari NNG ya secara guideline ya, tren global gitu. UX specialty kelebihannya adalah melokalize ilmu global ini ya, melokalize ya. Pertama dengan bahasa yang mudah ya. Terus kita membuat guideline atau proses ya untuk belajarnya itu semudah mungkin, karena
kita telah melakukan evaluasi lebih 150 produk di dalam negeri, bahkan produk luar seperti tadi Bu Hani bilang. Bahkan kita pernah usability testing di Kuala Lumpur, jadi experience kita udah banyak. Dari sana kita selalu simplifikasi proses belajarnya. Nah kalau ditanya apa dulu gitu ya, intinya sebenarnya belajar UX bagaimana memahami proses interaksi ya? Proses interaksi ya, antara manusia dengan produk. Manusia dengan produk ya. Ilmu yang paling simpel sebenarnya belajar heuristik evaluasi. Heuristik, ya. Ada 10 prinsip interaksi dari Jacob Nielsen, baca itu langsung exercise, lihat produk langsung dievaluasi gitu ya, dengan 10 prinsip interaksi. Yang paling gampang sih ikut training UX specialty ya. Buat teman-teman. Iya betul. Karena itu nggak hanya teori ya, tapi kita langsung praktek gitu ya. Terus kita coba kasih tahu nih yang salahnya di mana, jadi langsung bisa terlatih gitu. Jadi pasti keluar dari hasil training kita tuh, ini nggak enak, ini harusnya gini, jadi kayak ngedumel terus ya kalau pakai produk. Oke sebentar. Oke buat teman-teman, kita bakal ngebahas juga UX specialty. Nah ini tadi maaf belum disampaikan tadi di awal. Mungkin saya lupa, maaf. Nah, karena Bapak Bengris ini adalah founder juga dari UX Specialty dan Ibu Hana adalah CEO-nya dari UX Specialty. Nanti kita bakal cerita lebih dalam tentang apakah UX Specialty, dan mungkin nanti ada kaitannya juga dengan bagaimana caranya untuk mempelajari dan training apa saja sih yang nanti didapat kalau misalkan kita ikut pelatihan di UX Specialty. Jangan kemana-mana. Setelah pariwara ini kita akan lanjut ngobrol dengan Pak Bengris dan Ibu Hana. Sampai jumpa. Ibu Hani. Oke lupa. Oke. Aduh, sampai lupa gua. Apaan? Gua udah nyelonong pergi tadi. Tahu di mana kampusnya. Semangat banget gua nih. Lu main nyelonong aja. Terus gimana cara daftarnya? Sekarang mau kagak usah ribet-ribet, lu harus nyamperin kampusnya. Udah kayak di sekolah aja. Kagak usah ke kampus? Kagak usah beli formulir? Kagak usah. Jadi langsung aja gimana caranya? Langsung aja masuk ke ars.ac.id. Tinggal masuk sini doang nih, ars.ac.id nih. Oh, online lah. Oh, langsung buka aja. Bisa nih. Bantuin gua? Gua bantuin lo. Nih, tinggal buka kesini aja nih. Wah, emang bener-bener lu temen gua. Lu sih menyolong Thank you. Aduh, brother. Oke, Arsnesia dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng Kampus Ars, dan kali ini kita sudah ada di segmen 3 di mana kita akan mengajak bintang tamu kita yang ada di sini, ya, pembicara kita untuk bermain games. Nah, gamesnya apa? Saya juga nggak tahu, Pak. Biar surprise ya. Ini biar surprise karena tim sudah menyiapkan ini, dan kita coba untuk bermain bersama-sama. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, yang pertama, siapakah aku? Nah, nanti bisa tinggal ditebak aja, Pak. Aku adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam yang berasal dari Inggris. Siapakah ini? Nah, ada lagi cluenya. Aku adalah orang yang perfeksionis serta sarkastik. Nah, masih bingung? Ada lagi cluenya? Oke. Hingga mati aku belum pernah merasakan menikah. Astronom, fisikawan, belum pernah menikah, perfeksionis. Dari Inggris ya? Dari Inggris. Waduh, siapakah dia? Ada lagi cluenya nggak? Nggak ada. Oke, berarti langsung ditebak. Saya juga bingung ini siapa tokohnya. Opsinya apa? As audience nggak ada atau 50-50? Ada phone a friend gitu, ada 50-50. Silakan, atau pas aja karena saya juga bingung. Iya. Saya pelajaran sejarahnya dulu sering bolos, Pak. Ya, sama itu, Pak. Oh, sama. Aku nggak bolos sih, cuman karena dosennya gurunya pintar sekali, kayak cerita itu nggak dengar lagi. Sama, saya juga nggak begitu suka dengan sejarah dan saya nggak tahu. Oke. Gimana? Pas. Pas. Oke. Nggak berani. Apa jawabannya? Kita lihat. Isaac Newton.
luar biasa. Saya nggak pernah nyangka dan nggak kepikiran juga ini. Nggak nikah ya? Hukum Newton 1, 2, 3 itu ya? Iya, itu gravitasi Newton kan? Iya. Oh iya. Udah jadi baru ingat oh benar. Iya. Gravitasi juga. Sama ini bumi bulat kan Newton ya? Newton. Saya juga nggak tahu yang jujur. yang apel jatuh kan? Ya, itu udah paling ingat apel fisika. jatuh, iya. Oh, Newton, fisika, apel gravitasi. jatuh ya. Gravitasi. Jadi tahu kan? Ini UX. Oke, kita lanjut Pak, Ibu dan Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapakah aku? Nah, next. Aku lahir di New York, Amerika Serikat. Berikutnya, setiap 2 menit sekali aku menghasilkan 661 juta rupiah. Oke, berarti ini modern nih. Siapakah? Aplikasi yang kubuat berwarna biru karena diriku buta warna merah dan hijau. Oke. Hani aja deh. Ada lagi clue-nya? Selesai? Gak ada. Oke, siapakah beliau? Ini 6. Mark Zuckerberg ya? Iya kayaknya sih Mark. Rebutan siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Saya. Oke. Siapa? Mark Zuckerberg. Mark ya. Jawabannya? Oke, betul sekali dengan notis yang lain. Biasa 661 juta rupiah. Ini milenial. Jadi tahu dia. Milenial tahu. Oke. Rebutan. Oh, rebutan ya. Oke. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oh, rebutan. Oke. Pertanyaan nomor 3, siapakah aku? Aku adalah imigran dari Skotlandia. Tahu kayaknya dia. Oke. Namanya nggak tahu. Namanya nggak tahu. Kalau tahu bisa langsung jawab. Aduh. Next berikutnya, kematianku pernah diberi penghormatan dengan ditangguhkannya jaringan telepon di Amerika Utara selama 1 menit. Luar biasa. Beda. Sangat berpengaruh berarti teleponnya. Iya, tokoh luar biasa ya. Siapa? Lupa namanya. Next ada clue yang berikutnya. Saat ulang tahun yang ke-11, aku mengadopsi nama tengah Graham. Alexander Graham Bell. Katakan siapa yang duluan? Ayo. Alexander Graham Bell. Ibu Hani ya betul? Ibu Hani, Alexander Graham Bell betul? Oke. Telepon. Iya, benar telepon ya. Oke, Kalau mantap. disebutin penerima telepon, Ya. ketahuan banget ya. Tahu, iya. Betul. Sejarah hidup nggak tahu gitu. Iya. Oke, next pertanyaan keempat. Siapakah aku? Aku berasal dari Indonesia. Oke. Saya juga. Kita semua. Iya. Aku pernah meraih gelar doktor di Jerman. Habibie. Ketahuan. Jerman, Iya. dokter. Oke, jawabannya adalah Bapak Habibie. B.J. Habibie. Oke, luar biasa. Tokoh inspirasi di Indonesia. Next, pertanyaan kelima. Siapakah aku? Oke. Aku dikenal dengan hobi belusukan. Jokowi. Pak Jokowi. Bapak duluan. Karena aku pernah foto sama dia. Oke, waktu wali kota. Oke, Bapak Ibu, setelah games yang menyenangkan, ini seru. Kita bakal lanjut lagi ngobrol masalah yang tadi, UX Specialty. Oke. Jadi Bapak ini sebagai founder dari UX Specialty dan Ibu Hani sebagai CEO-nya. Nah, kita bakal sedikit mengulas tentang apakah UX Specialty ini dan apakah program yang dijalankan. Oke. Nah, dari Bapak dulu silakan. UX Specialty ya. UX Specialty ya. Jadi kalau UX Specialty mengadopsi dari Nielsen Norman Group ya. Kenapa juga kita bikin UX Specialty terinspirasi dari beliau. Waktu saya ketemu dengan Jacob Nielsen ya di forum sertifikasi, biasanya kan mereka itu bikin sertifikasi itu di Amerika dan Eropa. Nah, itu 2013 mulai. 2013. 2014 kita udah langsung ikut tuh. Ikut. Langsung. Oh, Bapak langsung ke sana. Ikut. Bapak sendiri atau bersama tim? Sama tim ya. Ada tim beberapa orang. Waktu ketemu sama Jacob Nielsen kita tanya, kenapa Anda keliling dunia gitu sampai ke Asia Pasifik? Dia bilang kita pengen merubah dunia gitu ya. Merubah dunia lebih baik gitu ya, khususnya di dunia digital gitu ya. Karena mereka emang udah banyak memberikan masukan ya kepada desain global. Jadi pengen lebih masuk ke seluruh dunia ya, termasuk Asia Pasifik. Jadi dari situ tergerak kenapa mereka jauh-jauh ke sini ya, mau merubah dunia gitu ya. Kita setelah belajar dari mereka, kita juga pengen merubah Indonesia ya, melalui media atau startup UX Specialty ya.
Dan ini sangat potensial ya, karena setiap kita evaluasi proyek digital ya, atau bahkan sekedar kita lihat aja selalu ketemu. Saya sama Bu Hani buka pembayaran di aplikasi mobile ya, semua aplikasi mobile di semua bank itu selalu ketemu. Apalagi aplikasi government itu kalau kita intip-intip selalu bermasalah itu gemas itu ya. Karena greget juga kalau lihat aplikasi pemerintah kadang suka bikin apa sih kok nggak jelas gitu ya. Ini nggak akan disensor nggak apa-apa. Tapi benar nggak apa-apa biar masukan juga kan buat mereka gitu. Udah ada ini guyonannya Pak, guyonannya. Jadi kalau orang sekarang suka pusing gitu ya, kepala itu ada migrain apa mungkin sebagian kepala. Tapi kalau pakai aplikasi seluruh kepala pusing gitu. Kadang kan suka pusing juga kok dipencet nggak kebuka apa-apa gitu ya. Kita nyari sesuatu nggak ketemu gitu ya. Betul. Jadi dengan dasar itu kita punya beberapa portofolio ya. Secara edukasi seperti ke kampus IAS, ke SMK RUS, di forum-forum global, forum-forum kan dari lingkungan pendidikan juga. Kita selalu mengeducate. Bisa berupa training for trainer, bisa training formal, bisa in-house training. Kita datang ke institusi-institusi. Kita juga bikin training sendiri ke publik ya. Ke publik juga. Kita bikin. Tersertifikat juga. Ada sertifikatnya. Kalau yang publik tersedia sebenarnya. Tapi sekarang ini lebih banyak kita lakukan ke publik 2 hari, sehari gitu ya. Untuk yang short course saja. Penting orang mulai aware dulu karena sekarang di Indonesia masih tahap memberikan awareness ya. Orang bahwa ini manfaat, memberikan value buat bisnis, usaha gitu, dan memberikan happiness kepada user gitu. Nah, selain kita diseminasi ilmu UX ini ke masyarakat lebih luas, kita juga langsung konkret memberikan jasa konsultasi evaluasi. Jasa konsultasi. Itu selalu ada. Bahkan di zaman COVID ini kita nggak pernah berhenti dapat order terus, itu ya. Terus ordernya. Orang mungkin banyak kehilangan pekerjaannya karena memang di dunia offline harus hadir gitu ya. Karena UX ini bisa konsultasi secara online. Jadi bank-bank besar di Indonesia, kita ada satu klien memang yang selalu terus minta bantuannya secara online. Workshop 3 hari memberikan evaluasi berbagai produk mereka, kita layani terus. Jadi selain diseminasi, kita juga ikut terlibat di dalam konsultasi ya. Kalau begitu. Sekarang coba saya mau bertanya ke Ibu Hani juga nih. Kira-kira dalam UX specialty ini sebetulnya apa sih kelebihannya dari UX specialty ini, dan mungkin apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu, kira-kira apa? Pertama dari kelebihan pasti kita punya Pak Benggris Pasaribu nih. Ada kelebihannya dari bapaknya sendiri. Kelebihannya. Sebagai UX Master pertama di Indonesia, bahkan ASEAN juga. Dan untuk 4 disiplin ini baru keempat ya di dunia. Di dunia. Tadinya tuh kita Januari ini udah mau berangkat ke Singapura ya untuk menyelesaikan 5 disiplin. Kalau 5 disiplin Bapak jadi kedua di dunia. Ya, tapi kebetulan karena keburu COVID ya. Jadi kita nggak boleh ke sana. Flight semua ditutup, akhirnya ditunda ke Januari tahun depan. Januari tahun depan. Ya, jadi kalau dibilang kelebihan kami apa? Pertama sih tadi udah sempat disinggung sama Pak Benggris sebenarnya. Jadi kita itu praktikal. Ya, jadi saya dan Pak Benggris juga tim kami selalu melakukan evaluasi produk. Nah, jadi dari hasil evaluasi heuristic evaluation atau usability testing, kami jadi punya pengalaman dan kami bisa bagikan itu kepada para peserta training. Jadi nggak sekedar hanya teori gitu ya, tapi kami bisa bagikan dari hasil pengalaman tuh dominan produk masalahnya seperti ini, sehingga perbaikannya seperti ini gitu. Dan setiap training memang kita selalu belajar untuk hand on gitu. Jadi keluar dari training ini harus langsung bisa evaluasi produk ya. Ya bisa melakukan HE, bisa melakukan UT, usability testing gitu. Jadi nggak langsung teori yang hilang nguap gitu aja gitu. Kadang kan kita ikut training kita duduk berapa jam, datang pas keluar ngantuk-ngantuk gitu kan. Pas keluar apa sih gitu ya. Tadi ngapain sih gitu. Dan bahkan kami suka menyediakan kayak after trainingnya gitu. Misalnya masih ada konsultasi, ini saya masih bingung nih, lupa nih gimana. Itu bisa kita mau online gitu ya, offline. Karena kita pengen jadi berkat ya. Iya, betul. Ya, itu prinsip utama UX specialty memang. Kami ingin
menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya, jadi begitu ada kesempatan di pendidikan tuh seneng banget kita Pak ya. Ya jadi kemarin bisa terlibat di SMK, kemudian di kampus, salah satunya di ARS ini. Jadi ini luar biasa sekali gitu. Satu lagi pertanyaan mungkin untuk Pak Bengris. Partnership, kira-kira sudah bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan kan? Apakah bagaimana? Ya, ada listnya sih ya. Ada listnya. Di IG kita ada list perusahaan-perusahaan yang udah kerjasama ya. Jadi hampir dari semua jenis usaha ya. Ada finansial, ada e-commerce, ada pendidikan, ada juga sosial juga, macam-macam lah. Untuk produk aja, jasa juga bisa. Jasa nggak? Hanya jasa konsultasi. Jasa konsultasinya. Berarti teman-teman semuanya ini luar biasa. Ownernya adalah master. Lalu targetnya adalah untuk menjadi berkat bagi semuanya. Berarti otomatis semua pelatihannya dijamin nggak akan nguap. Iya. Betul. Nggak akan nguap. Kalian ikut pelatihan. Kalian membayar pasti memiliki hasil yang luar biasa. Dijamin dari UX Specialty. Dan tambahan. Di dunia tahun 2050 sampai tahun 2050 Jacob Nielsen memperkirakan butuh 1 juta orang ahli UX di dunia. Saat ini di akhir tahun lalu lah ya, yang kami temukan NNG belum bisa mencapai 10.000 pun belum bisa. 10.000 pun di belum dunia bisa. Belum berarti bisa. masih banyak sekali peluangnya yang dibutuhkan dari peluangnya. Iya. Kalau begitu. Sobat Arsnesia dimanapun Anda berada, apakah Anda mahasiswa ataupun bukan? Nih. Koreksi ya. 100 juta. 100 juta orang butuh ahli UX di dunia. 100 juta orang. 2050. 2050 sekarang sudah tercapai berapa? Di NNG, ukuran NNG akhir tahun lalu belum sampai 10.000. Belum sampai 10.000. Peluangnya sangat banyak. Buat teman-teman semua mahasiswa dimanapun Anda berada, gitu ya. Atau misalkan calon mahasiswa yang ingin mempelajari UX bisa langsung ke UX Specialty. Nah, dan ARS ini ini promosi dong Pak, boleh. ARS ini bekerja sama dengan beliau. Jadi luar biasa kalau teman-teman mahasiswa baru pengen kuliah dan tertarik untuk belajar UX, silahkan datang ke kampus kita. Dan buat teman-teman atau orang-orang di luar sana yang mungkin ingin mempelajari UX, kira-kira bisa langsung ke Bapak lewat apa atau dan bagaimana nih prosesnya? Bu. Kami ada di sosial media ya, ada IG, UX Specialty, kemudian ada Facebook juga. Nanti linknya ada di bawah deskripsi. Linknya ada di bawah. Kemudian kami menyediakan banyak modul ya, ada 25 modul dan mungkin bisa kita kasih ya listnya, biar bisa dipilih. Apa lagi ya? Ada yang mau ditambahin Pak? Mungkin sedikit kisi-kisi biaya nih kira-kira berapa? Mungkin kalau misalkan eksklusif saya kayaknya mau perorangan aja mau belajar UX, kira-kira berapa sih kisaran budget yang harus dikeluarkan untuk pelatihan? Yang pernah kita lakukan langsung ke publik ya. Jadi kita bikin 3 rate sebenarnya. 3 rate, Untuk mahasiswa yang 2 hari aja ya, yang 2 hari. Untuk mahasiswa 1,5 juta, yang startup 2,5 juta, tapi company itu 3,5 sampai 5 juta. 3,5 sampai 5 juta. Semua kita akomodasi. Kembali ke tadi pengen jadi berkat. Jadi kita semua segmen kita akomodasi lah. Diakomodasi. Tapi saya pikir untuk rate segitu mungkin termasuk, apalagi untuk company gitu ya, itu termasuk yang murah banget. Kalau di NNG selain kita ongkos, apalagi kalau ke Eropa harus ke luar negeri juga itu lebih mahal. Sekali pergi bisa 100 juta itu Pak. Daripada keluar negeri lebih mahal, kenapa nggak di sini aja dengan UX Specialty yang istilahnya ada di Indonesia, rate-nya lebih murah tapi kualitas atau hasilnya tetap sama. Lebih baik lagi. Udah dilokalize ya. Luar biasa begitu kalau begitu. Bapak terima kasih. Barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan dari Ibu, dari Bapak. Mangga. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar UX tuh jangan takut, semua bidang bisa belajar ya. Nggak ada syarat ya. Nggak ada syarat apapun. Intinya tinggal mau baca, mau belajar gitu ya. Apalagi UX ini menarik, dia akan selalu trending gitu ya.
Jadi menarik banget ya. Jadi jangan ragu buat belajar UX, mau fun, santai gitu ya, bisa ke kami karena memang selain ada Pak Bengris juga ya kami banyak evaluasi produk. Udah lebih, saya sendiri aja tuh udah hampir 110 produk yang udah saya evaluasi ya. Oke, luar biasa. Untuk UT-nya sekitar 40, sisanya HE gitu. Jadi jangan ragu, ayo training sama kita ajarin sampai bisa. Sampai bisa ya. Oke, luar biasa. Ya mungkin tambahan ya. Tambahan ada lagi. Ya yang mau kuliah pilih ARS aja. Pilih ARS aja. Karena karena modul-modul UX sudah kita rancang ya, masuk di program rancang di semester 1, 2 sampai semester luar biasa. 6 ya. Sudah bekerja sama dengan kurikulum dari kampus. Ya mulai design thinking, evaluasi semua prinsip modul-modul yang kita miliki udah kita masukkan di program ARS. Jadi mau ahli UX. Oke, jadi terima kasih banyak sudah hadir di sini Bapak Bengris dan Ibu Hani. Ilmunya sangat bermanfaat dan luar biasa, dan teman-teman juga barangkali nanti ada yang tertarik dan berminat bisa langsung menghubungi beliau, dan linknya ada nanti di deskripsi dari YouTube-nya, Instagram dan Facebook. Oke. Jadi terima kasih banyak. Terakhir saya ucapkan, tapi sebelum itu, boleh dong kita selfie dulu. Oke. Dan kita untuk abadikan karena jarang-jarang loh bisa kedatangan lagi, tapi barangkali nanti diundang lagi. Siap dong? Oke. Jadi berkat siap lah. Jadi berkat siap. Oke, kalau begitu kita foto dulu. Nah, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan sampai ketemu lagi. Bye bye semuanya. Dadah. Oke. Oke.